Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sintesis protein. Jadi orang janganlah lalai, satu langkah baik janganlah ditahan dulu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahri Zulkarnain. Nama saya Aditya Bagja. Saya Alma Nur Sakila. Saya Cahya Afriliana Zain. Saya Fadla Nazifah. Saya Fenika Wiam. Kalian tahu nggak sih apa itu sintesis protein? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh makhluk hidup, termasuk manusia yang dilakukan RNA atas kode atau perintah dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel, juga berada dalam ribosom yang merupakan organel sel yang ukurannya kecil dan padat, serta berfungsi sebagai tempat. Sintesis protein dalam sel eukariotik tidak melibatkan DNA. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tujuan dari sintesis protein dan juga mekanisme sintesis protein. Sintesis protein itu punya tujuan loh. Jadi, tujuan utama dari proses sintesis protein adalah membentuk dan menyusun protein yang akan dimanfaatkan dalam tubuh sebagai komponen penting dalam susunan tubuh makhluk hidup. Enzim, hormon, dan membran sel dalam tubuh kita merupakan hasil susunan protein. Eritrosit pun memerlukan protein untuk mengikat oksigen. Kalian penasaran nggak sih gimana mekanisme sintesis protein? Nah, mekanisme sintesis protein dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua yaitu translasi. Yang pertama, kita akan membahas sintesis protein, yaitu proses transkripsi. Proses transkripsi merupakan proses di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein yaitu di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri ke ribosom, maka DNA butuh penggerak yaitu RNA polimerase untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik, atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini, mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, proses inisiasi. Proses inisiasi adalah proses di mana RNA polimerase memecah sebagian molekul DNA yang berisi segmen-segmen berupa gen. Dalam gen, terdapat bagian ujung yang disebut promoter dan terminator. RNA polimerase akan bergerak dari bagian terminator ke promoter untuk memecah DNA. Yang kedua yaitu elongasi. Proses ini yaitu saat RNA polimerase kembali ke terminator setelah mencapai promoter, sehingga terbentuklah mRNA yang akan menyalin kode genetik pada DNA. Yang ketiga ada terminasi. Proses terakhir transkripsi yaitu ketika untaian mRNA telah selesai terbentuk dan lepas dari DNA untuk pergi ke ribosom, maka proses transkripsi selesai. Lalu ke proses yang selanjutnya yaitu proses translasi. Di proses translasi ini, ketika mRNA yang membawa salinan DNA berhasil membawanya ke ribosom, terjadilah proses translasi, yaitu proses penerjemahan atau penguraian kode-kode genetik hasil salinan DNA yang sudah dibawa mRNA sebelumnya. Kode genetik ini yang akan menghasilkan polipeptida sebagai penyusun protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama inisiasi. Pada tahap ini mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu ribosom disebut kodon start atau AUG. Proses translasi yang kedua yaitu elongasi. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Lalu yang ketiga ada terminasi. Proses translasi yang terakhir yaitu saat salah satu kodon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi kodon stop atau AUU. Selanjutnya, bentuk asam amino berubah menjadi bentuk 3D yang kompleks membentuk protein.
Jadi kesimpulannya, selain berasal dari makanan, protein juga dapat dibentuk di dalam tubuh makhluk hidup yang dilakukan RNA atas perintah dari DNA. Hasil akhirnya berupa protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu sintesis protein? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.